Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Syita Fati Atna SPD MSc dan Ibu Paskalia Pradanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real serta teman-teman semua yang kami banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai barisan bilangan aritmatika. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Rianti Teresa dengan 3 digit NPM terakhir 039, lalu Kurnia Arvanita Sari dengan 3 digit NPM terakhir 062, dan yang terakhir Nabila Nasya Aulia dengan 3 digit NPM terakhir 104. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai barisan bilangan aritmatika dengan pokok pembahasan yang pertama definisi barisan bilangan real, yang kedua limit barisan bilangan real, dan yang ketiga ekor barisan bilangan real. Oke, langsung saja kita memasuki ke materi yang akan kami sampaikan pada video ini. Definisi barisan bilangan real. Barisan bilangan real dapat didefinisikan sebagai fungsi dari himpunan bilangan asli N ke suatu himpunan yang termuat di himpunan bilangan real R. Nah, dengan kata lain, suatu barisan di R itu memetakan masing-masing bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya secara tunggal dengan bilangan real. Nah, bilangan real yang diperoleh tersebut dapat disebut dengan elemen atau nilai atau suku dari barisan tersebut. Nah, bagaimana cara menuliskan notasi dari barisan tersebut? Apabila X itu memetakan N ke R atau memetakan bilangan asli ke bilangan real dalam suatu barisan, maka X pada N itu dinotasikan dengan XN seperti yang tertera pada layar. Nah, barisan ini juga dapat dinotasikan dengan notasi X atau XN atau XN di mana N itu elemen dari bilangan asli. Nah, contohnya Y itu merupakan barisan yang terdiri dari 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya yang dapat dinotasikan dengan 1/n, di mana n itu elemen dari bilangan asli. Selanjutnya, barisan bilangan itu juga dapat dituliskan secara induktif atau rekursif dengan menentukan nilai dari X1 dan formula untuk mendapatkan Xn plus 1, di mana n itu lebih dari sama dengan 1 apabila Xn diketahui dan formula Xn plus 1 di mana n itu lebih dari sama dengan 1 dari X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Nah, contohnya barisan Fibonacci F yang didefinisikan dengan Fn di mana n itu elemen dari bilangan asli diberikan secara induktif, yaitu F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, F2 plus 1 sama dengan Fn min 1 ditambah Fn. Nah, di mana n itu lebih dari sama dengan 2. Maka kita dapat mencari 10 suku pertama pada barisan Fibonacci tersebut dengan cara mensubstitusikan n sama dengan 1 hingga n sama dengan 10 pada Fn sama dengan Fn min 1 ditambah Fn, sehingga diperoleh 10 suku pertama pada barisan Fibonacci tersebut, yaitu F sama dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan 55. Langsung saja kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini tertera suku-suku ke N dari barisan XN itu ditentukan oleh formula berikut. Tentukan 7 suku pertama dari barisan tersebut. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Apabila Xn itu sama dengan 1/n kuadrat ditambah 3, maka cara kita mencari 7 suku pertama dari barisan tersebut adalah dengan mensubstitusikan n sama dengan 1 hingga n sama dengan 7 ke Xn sama dengan 1/n kuadrat plus 3. Nah, setelah kita mensubstitusi nilai n sama dengan 1 hingga n sama dengan 7 ke barisan Xn sama dengan 1/n kuadrat plus 3, maka kita dapat memperoleh 7 suku pertama dari barisan tersebut, yaitu 1/4, 1/7, 1/12, 1/19, 1/28, 1/39, dan 1/52.
Untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan limit barisan dan bilangan real. Di sini ada definisi yang berbunyi, misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real. Suatu bilangan real X dinyatakan limit dari Xn jika dan hanya jika setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K epsilon sehingga untuk semua n elemen bilangan asli dengan n lebih dari sama dengan K epsilon, suku-suku Xn terletak pada lingkungan min epsilon dari X V epsilon X. Jadi, apabila X suatu limit dari barisan tersebut, yaitu barisan X, dikatakan X sama dengan Xn konvergen ke X atau mempunyai limit X. Jika suatu barisan mempunyai limit, maka barisan tersebut konvergen. Dan sebaliknya, jika barisan tersebut tidak mempunyai limit, dikatakan barisan tersebut divergen. Selanjutnya ada teorema yang berbunyi, misalkan X sama dengan Xn merupakan barisan bilangan real, dan misalkan X elemen bilangan real, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. Untuk poin A, barisan X konvergen ke X. Poin B, untuk setiap lingkungan min epsilon V epsilon X, terdapat suatu bilangan asli K epsilon, sehingga untuk semua n kurang dari sama dengan K epsilon, Xn elemen V epsilon X. Untuk poin C, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat suatu bilangan asli K epsilon, sehingga n lebih dari sama dengan K epsilon, suku-suku Xn memenuhi harga mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Untuk poin D, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat suatu bilangan asli K epsilon sehingga n lebih dari sama dengan K epsilon, suku-suku Xn memenuhi X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Selanjutnya kita akan memasuki latihan soal. Dengan definisi limit barisan, buktikan bahwa limit 2n plus 1 per n plus 4 sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, akan dibuktikan bahwa nilai mutlak 2n plus 1 per n plus 4 dikurangi 2 itu kurang dari epsilon. Nah, untuk menyelesaikan tersebut, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga didapatkan harga mutlak 2n plus 1 per n plus 4 dikurangi 2 dikali n plus 4 per n plus 4. Kemudian kita bisa menghitung yang dikurung menjadi harga mutlak 2n plus 1 min 2n min 8 per n plus 4. Didapatkan harga mutlak min 7 per n plus 4. Nah, nilai harga mutlak dari min 7 per n plus 4 yaitu 7 per n plus 4. Kita ketahui bahwa nilai n itu lebih kecil dari n plus 4. Dan nilai 7 per n itu lebih besar dari 7 per n plus 4. Sehingga kita dapat tuliskan menjadi 7 per n plus 4 itu lebih kecil dari 7 per n. Sedangkan kita tahu bahwa nilai 7 per n plus 4 adalah hasil dari harga mutlak 2n plus 1 per n plus 4 min 2. Kita dapat tuliskan menjadi harga mutlak 2n plus 1 per n plus 4 min 2 itu kurang dari 7 per n. Nah, jika epsilon itu lebih dari 0, maka 7 per epsilon lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, adakah elemen bilangan asli sedemikian sehingga 7 per epsilon itu kurang dari K, sedemikian 7 per K itu kurang dari epsilon. Jika untuk n lebih dari sama dengan K, maka 7 per n kurang dari sama dengan 7 per K kurang dari epsilon. Sehingga nilai mutlak dari 2n plus 1 per n plus 4 min 2 kurang dari 7 per n kurang dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa limit dari 2n plus 1 per n plus 4 sama dengan 2. Ekor barisan pada bilangan real. Nah, pada definisi berbunyi bila X sama dengan X1, X2, sampai Xn adalah suatu barisan bilangan real dan M selalu bilangan asli, maka ekor M dari X adalah barisan X sama dengan Xn plus N, di mana N ini merupakan anggota dari bilangan asli sama dengan Xm plus 1, Xn plus 2, dan seterusnya. Kemudian untuk teoremanya yaitu misalkan X sama dengan Xn, di mana N ini merupakan suatu bilangan asli, suatu barisan bilangan real, dan M ini merupakan bilangan asli, maka ekor M adalah Xn sama dengan Xn plus N, di mana N ini merupakan bilangan asli dari X konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini, limit Xm sama dengan lim X.
Kemudian untuk latihan soalnya yaitu jika X sama dengan 1 per 3, 1 per 9, 1 per 27, 1 per 81, sampai 1 per 3 pangkat N adalah urutan bilangan real, dan jika M adalah bilangan yang diberikan, maka berapakah ekor kedua dari barisan X? Nah, untuk penyelesaiannya, Xn sama dengan Xn plus N, di mana N ini merupakan bilangan asli. Nah, kemudian X2M ini kita gantikan dengan 2 karena yang ditanya adalah ekor yang kedua. Jadi X2 sama dengan X2 plus N, di mana N ini merupakan bilangan asli, sama dengan X2 plus 1, X2 plus 2, X2 plus 3, dan seterusnya. Sama dengan X3, X4, X5. Dari barisan X tadi, X3 itu merupakan 1 per 27, X4 itu adalah 1 per 81, dan X5 adalah 1 per 243. Nah, jadi ekor kedua dari barisan X adalah 1 per 27, 1 per 81, 1 per 243, dan seterusnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.